nate mireng pelawak Kiron riyen nggih. Nggih. Oh, kabare kan nate manggen teng daerah mriki nggih. Lah niku napa Pak Won kos teng mriku Nggih. main teng lapangan niku wae lapangan to ngaji Pak Won. Nggih. Niku mboten pajeng. Sepi ngoten nggih. Anu lah keterak dan mawon niku mboten nanti sing ningali. Sakmenika kalih keluargane Pak Wasanawa niku apik kaya dene ngluwi dulur nggih pokoke nggih. Dereke. Sering silaturahmi ke mriki nggih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, Anda sekalian tentunya sudah sangat familiar atau pernah mendengar pelawak tradisional atau dagelan Jawa, yaitu Abah Kirun. Selanjutnya mengenai Abah Kirun, beliau di kampung pedesaan ini punya kenangan pada masa-masa masih belum terkenal. Semasa itu belum berkolaborasi dengan almarhum Bagio dan almarhum Cak Kolik. Adapun perkampungan ini adalah Dusun Bitingan, Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Namun pada masa itu Desa Sidodadi ini tidak ikut Kecamatan Sukosewu, jadi masih ikut Kecamatan Kapas. Nah, pada saat itu atau pada masa itu, beliau Abah Kirun di sini punya kenangan yang cukup bisa dikatakan miris. Pada saat itu kan tronel lodruk. Tronel itu pagelaran lodruk, terus orang melihat itu membayar atau karcis. Dan Abah Kirun beliau pada masa itu di sini menjalani atau mengalami masa sulit, sehingga kata warga setempat karena lodruknya itu sepi, jadi peralatan lodruk itu banyak yang dijual. Akhirnya lodruk itu terbengkalai apa gimana gitu ya. Terus Abah Kirun pun akhirnya sakit. Dan menurut cerita warga setempat, pada saat Abah Kirun itu sakit, dirawat baik bagaikan keluarga sendiri oleh Pak Kami Tuwo Sanawi, tidak salah itu ya, sampai sembuh. Nah, semenjak itu Abah Kirun pun merasa berhutang budi, sehingga tidak pernah lupa atas kebaikan warga setempat, dan warga setempat pun menganggap Abah Kirun sampai sekarang bagaikan saudara. Nah, tentunya kalau sampai sekarang Abah Kirun melihat konten video ini, pastilah ingat, oh iya dulu saya pernah tronel memang di Dusun Bitingan, tepatnya di lapangan Tikungan Bitingan. Nah, lapangan itu sekarang sudah menjadi semacam pasar atau ruko. Mengenai jalan ini, ke depan sana itu nanti kan ada tikungan, terus tikungan itu belok kiri itu sampai ke Kapas, dan sebaliknya mengenai jalan ini dari lapangan depan sana itu kemari itu artinya ke selatan. Terus kamera kita putar ke kanan, jalan ini nanti sampailah ke Nganjuk. Setelah sampai Nganjuk, tembusnya nanti Guyangan, Rejoso ya, Rejoso dulu. Terus Rejoso belok kiri, belok kanan, sampailah nanti ke Guyangan. Lalu Guyangan itu ke arah Madiun. Nah, sampailah di tikungan Dumpil, disitulah sekarang rumah kediaman Abah Kirun. Nah, teman-teman sekalian, mengenai seputaran dan suasana di perkampungan ini, coba kita tanya kepada warga setempat. Mbok De sare. Derek tanglet Mbok De. Niku riyen niku jenengan nate mireng niku nggih. Nate mireng pelawak Kirun riyen nggih. Nggih. Oh, kabare kan nate manggen teng daerah mriki nggih. Lah niku napa Pak Won. Pak Bos sinten? Tasik. Anu nggih iki angger anu nggih sering ngriko to Pak Won. Oh. Iki lare niki
Pak Wo. Pak Wo, namanya Pak Wo Sanawi. Ya. Oh. Ini saya kawin ayogane anu Pak Wo kan. Heeh. Lek kalau rumiyin niku ceritanya pripun nggih kabare nggih teng mriki nate sakit terus dirumat Pak Wo ngoten nggih. Pak Wo ngoten nggih. Pripun ceritane nggih? Niku amen anu cara ngoten nggih kos teng mriku. Nggih. Main nang lapangan niku wae lapangan to Mas Pak Wo. Nggih. Niku mboten pajeng. Sepi ngoten nggih. Anu lah terus keterak dan mawon niku mboten enten sing ningali terus derek Pak Wo kose tengene Pak Wo Mbah Wo Sanawi tengah dadi lanen anake masalah Pak nek nyukani kene napa ora gak ikur nek. Oh. Kok sakniki tasik anggere sing tinggi kok. Oh, tasik sakniki nggih tasik sering tengene Pak Wo Sanawi niku nggih. Oh. Pak Wo Pak Wo ban iki kedadamel sing Pak Wo Sanawi pun Nggih. Nggih, kula saking Ponorogo nggih nate mireng riyen kan penggemare Abah Kirun. Oh, dados riyen niku tronel ludruk mriki dangu ngoten nggih. Mboten Jawa mawon mboten enten sing Jawa mawon terus mboten enten sing delok. Mboten sebut kalih anu. Heeh. Kau sing nggih Pak Wono dianggep dados sugane sakniki. Terus sampeyan nate sakit napa nggih niki nggih? Dirumat kalih Pak Wo niku nggih. Dirumat Pak Wo niku nggih nek diangkat kari tiyang nggih sae. Nggih, Pak Wo Sanawi nggih. Daleme sebelah pundi to, Bu? Kok ngalah niku enten niku lho pasar niku pasar niku enten to. Nggih. Niku pas di depan niku sing ngeler. Oh, mboten mlebet ngaler mboten? Mboten sing ajeng ngeten kita teng etak pikirane rapisan. Oh, pojokane iku. Sing noko niku. Mboten Lere. lere. Oh, lere nggih. Nggih. Majeng-majengetan nggih. Nggih. Lah niku malih duwe malih enten bikin niku. Lere. Sing Oh. lere niku namine niku namine niku Pak Yogane Yogane Pak Wo Sembajeng. Nggih. Sami niku lali. Monggo monggo. Nggih, monggo. Dan iki Mbah Anang teng pundi? Mas Oh, Medamel. Ngeten iki namung kali Mbah Anang tok nggih. nggih namung tiyang Oh, nggih, oh, ke omahe mencil. Nggih, nggih. Oke, baiklah dilanjut. Nah, jadi ini tadi kita mendapatkan cerita sepintas dari seorang nenek. Pada saat itu memang Abah Kirun merintis karir itu memang bisa dikatakan pahit sekali ya. Jadi ini merupakan sebuah kampung kenangan. Nah, menurut cerita warga setempat, sampai sekarang pun Abah Kirun itu masih sering ke sini. Jadi pada saat warga setempat ini membutuhkan apa atau punya hajat, punya gawe, Abah Kirun tidak melupakan. Jadi itu sebuah keteladanan bagi orang yang telah sukses, yang dulunya keloro-loro atau miris ya. Nah teman-teman sekalian, marilah kita lanjut mendekat ke lapangan yang dipakai untuk tronel ludruk pada saat itu. Jadi ke depan sana itu. Oke, kita berhenti sejenak. Di depan itu di sebelah kanan jalan itu kan ada semacam ruko-ruko kecil, dan itu dulunya itu adalah lapangan rumput yang dipakai untuk tronel ludruk grupnya Abah Kirun. Jadi waktu itu Abah Kirun mungkin belum kenal dengan almarhum Pak Bagio dan almarhum Cak Kolik. Sekitar di era tahun 80-an lah itu ya itu. Sekarang kita masuk ke lapangan tersebut sepintas saja, dan nanti kita bertanya lagi kepada warga setempat. Sebentar karena kendaraan masih banyak.
Jadi dulu disinilah lokasinya grup ludruknya Abah Kirun itu tronil. Ini ruko-ruko ini juga belum lama dibangun. Nah, di situ ada para mbak-mbak yang ada di situ jualan. Coba kita dekati sambil mempromosikan toko apa ini, toko Ansori Plastik. Niki lho Mbak, menelusuri kampung kenangan Abah Kirun waktu itu nggih. Nanti enten sing emot nggih jenengan nggih. Abah Kirun? Iya. Sudah ada di Kendal? Nggih, Mengikuti labnya? dulu sewaktu masih main ludruk di sini jenengan masih ingat, sudah ingat. Pernah ya Mbak ya? Pernah ya. Oh, jadi kampung ini dulunya merupakan kampung apa itu namanya? Kenangan Abah Kirun. Oh, nggih nggih. Kirun ya. Abah Kirun pelawak niku nggih. Saya juga pernah ikut lab, Kak, ikuti labnya. Labnya Abah Kirun. Oh, nggih. Tapi saya komen ya. Enggak, terus masalah semasa Abah Kirun masih main ludruk di sini jenengan masih ingat ya Bu ya? Masih. Lama Bu ya di sini dulu ya? Oh. Katanya dulu kan punya riwayat yang miris, cerita sehingga sampai sekarang itu masih sering silaturahmi ke mriki nggih? Lamaran. Oh, lamaran. Jadi dengan warga sini bagaikan keluarga nggih. Keluarga. Lamarannya Pak anaknya Pak Mugi Waloyo. Pak Mugi Waloyo, iya. Tapi dulu sini masih berupa lapangan rumput nggih Bu nggih. Sawah-sawah ngoten nggih. Nah, ini adalah toko apa ini? Ansori Plastik. Toko Ansori Plastik. Bagi Anda sekalian yang mau beli plastik apa ya Neng ya? Ada. Plastik. Ada. Lah iki bos jus iki. Nasi goreng. Es teler creamy. Saiki es sana di depan sana. Es teler creamy. Oh, saiki pindah di situ, Mbak ya? Iya. Dulu kan ning kono. Di Sidik Kendal. Apa lek ngedoli suwi nek ramai kok. Dadak Kalau jus kan lama, kalau sekarang es teler creamy cepat. cepet. Hanya 5.000 saja. Cup Es- jumbo 10. Ada jusnya itu. Enggak ada jusnya. Es apa itu? Es teler. 5.000. Es teler tapi nggak bikin neler. Ya wes aku bikin kena. Oke, siap. Lho ndi es telermu? Oh, kae. Selanjutnya kami akan menampilkan atau berbagi ancer-ancer mengenai lokasi ini. Selengkapnya simak video ini sampai tuntas. Oke, baiklah, untuk menuju ke lokasi tersebut kita mulai perjalanan dari sebuah dam kuno, yaitu Dam Klepek. Dam Klepek ini terkenal sekali di Bojonegoro, merupakan dam tertua. Walaupun sekarang itu di tempat-tempat lain banyak sekali bangunan dam, tetapi satu-satunya dam kuno yang familiar di Bojonegoro adalah Dam Klepek. Letaknya berada di Desa Klepek, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro. Dari Dam Klepek ini kita ke arah Kapas atau ke arah utara. Jadi nanti kita lewat depan sana itu, kanan itu. Dan jalan ini, depan itu yang ada mobil berhenti itu, bila kita ke kiri itu sampai ke Nganjuk. Cak Kirun yang akrab sekarang dengan panggilan Abah Kirun, perjalanan karir pada dunia seni tidak langsung terkenal sukses begitu saja, tetapi penuh lika-liku dengan perjalanan yang panjang bersama grup ludruknya. Sebenarnya beberapa grup ludruk yang bernasib serupa seperti grup ludruknya Cak Kirun pada masa itu banyak.
Selanjutnya pada video kali ini, selain kita sekilas menceritakan Cak Kirun bersama grup ludruknya, juga akan menceritakan sebuah grup ludruk lain yang pada masa itu berasal dari Jombang bernama Grup Ludruk Putra Budaya. Pada era atau masa di tahun 1990-an ke bawah, masih banyak pagelaran-pagelaran kesenian yang ditronilkan. Mungkin dalam hati Anda bertanya, apakah yang dimaksud dengan tronil? Tronil yang dimaksud adalah sebuah pagelaran atau pertunjukan. Para penonton melihat harus bayar dan di lokasi tersebut di gerbong keliling dan hanya satu pintu masuk. Pada tahun 1985, saya masih ingat betul pada saat itu ada satu grup ludruk putra budaya dari Jombang tronil di Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Pada saat itu bulan Desember sampai dengan bulan Januari. Tentunya pada bulan-bulan seperti itu di mana-mana tempat diguyur hujan siang sampai malam dan berhari-hari. Selanjutnya, suasana zaman di masa itu berbeda dengan suasana zaman di masa sekarang. Kalau di masa sekarang tidak ada yang namanya paceklik, tetapi pada masa itu setiap tahun antara bulan 12, bulan Januari sampai dengan bulan Februari itu adalah masa-masa sulit atau masa paceklik. Belum ada panenan apapun dan di mana-mana tempat banyak pengangguran. Pada saat itu harga tiket masuk untuk nonton ludruk Rp200. Selanjutnya, grup ludruk Putra Budaya main tronil di Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo selama 10 hari berturut-turut. Malamnya selalu diguyur hujan dan tidak ada penonton, ya paling-paling 3 atau 4 orang penonton saja. Rombongan pemain ludruk tersebut adalah warga Jombang, jadi ke Desa Kemuning Ponorogo itu bisa dikatakan merantau. Tidak bisa pulang setiap hari karena jauh, dan saat itu transportasi tidak seperti sekarang. Dari kalangan mereka-mereka ada yang masih punya bekal dari rumah, misalkan uang, dan banyak pula dari kalangan mereka-mereka itu yang bekalnya sudah habis, dan sebagian dari mereka ada anak istrinya diajak. Sedangkan mereka-mereka itu sebagai mata pencaharian tetap adalah sebagai seniman dan seniwati ludruk. Tidak ada pekerjaan yang lain. Karena hampir 1 bulan tronil ludruk tersebut setiap malamnya selalu diguyur hujan, maka mereka-mereka rombongan pemain ludruk itu pun mulai bingung karena untuk sehari-harinya mereka itu sudah kehabisan bekal. Mau pulang ke kampung yang di Jombang juga sudah tidak punya ongkos. Akhirnya mereka-mereka para pemain ludruk itu minta pekerjaan di warga setempat Desa Kemuning. Ada yang bekerja buruh mencangkul di sawah, matun di sawah, dan ada pula yang menjadi buruh kuli panggul di selepan atau penggilingan padi. Kita berhenti sejenak di kampung Sangkal Putung, nanti kita lanjut lagi ya ceritanya. Dari Dam Klepek itu tadi kita berjalan menuju ke arah Kapas. Beberapa ratus meter kemudian ini adalah kampung Sangkal Putung. Maksudnya di perkampungan ini banyak sekali orang memiliki keahlian sangkal putung. Sangkal putung itu adalah pembenahan pertulangan secara manual. Jadi misalkan kalau ada orang kesleo atau orang yang bermasalah dengan tulang, tibo dan lain sebagainya, biasanya orang-orang dari luar kota itu banyak yang mencari obat atau tombol ke sini. Nah, jadi mengenai sangkal putung itu adalah penanganan pertulangan secara manual atau tradisional. Nah, teman-teman sekalian, dari kampung Sangkal Putung yaitu desa atau dusun Jajar, Desa Sukosewu, kita terus ke arah utara, ke depan itu ke arah Kapas, yaitu ke Desa Sidodadi. Dari kampung Sangkal Putung ini menuju ke kampung kenangan Abah Kirun itu masih sekitar kurang lebih ya tidak ada 1 kilometer ya. Kita lanjut.
Kita tadi berhenti di Dusun Jajar, Desa Soko, Kecamatan Sukosewu. Di perkampungan tersebut masih ada beberapa orang yang punya keahlian menata pertulangan atau orang Jawa mengatakan sangkal putung. Baiklah, kita lanjut. Kita kembali lagi ke grup Putra Budaya dari Jombang yang pernah tronel di Desa Kemuning, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo di tahun 1985. Beberapa orang pemain ludruk tersebut setelah ada yang bekerja buruh matun di sawah, buruh nyangkul, bekerja menjadi kuli panggul di penggilingan padi atau selepan. Di kemudian hari pada bulan itu pula mereka sudah enggan lagi untuk bermain ludruk pada saat cuaca sudah cerah. Serta mereka kalangan pemain ludruk laki-laki yang keren dan masih bujangan banyak pula yang kecantol dengan gadis-gadis setempat. Akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan dan setelah itu oleh mertuanya tidak diperbolehkan lagi untuk main ludruk. Selanjutnya, grup ludruk Putra Budaya tronel di Desa Kemuning tutup dan peralatannya dibawa kembali ke Jombang. Yang jelas rugi karena pemainnya sudah tidak mau main ludruk lagi pada saat cuaca sudah cerah. Selanjutnya mengenai grup ludruknya Abah Kirun yang pada masa itu tronel di Dusun Bitingan Desa Sidodadi, Kecamatan Kapas, juga mengalami nasib yang serupa, yaitu selalu hujan siang dan malam dan penontonnya sepi. Dan menurut cerita warga setempat, pada saat itu sebagian dari peralatan ludruknya Abah Kirun dijual murah-murah dan tidak lama kemudian Abah Kirun jatuh sakit. Selama sakit, Abah Kirun dirawat dipelihara oleh almarhum Bapak Kamituwo Sanawi. Singkat kata, singkat cerita, antara Abah Kirun dan keluarga almarhum Bapak Kamituwo Sanawi sejak saat itu sampai sekarang sama-sama saling menganggap keluarga. Dan sampai sekarang pun sebenarnya Abah Kirun seringkali berkunjung di Dusun Bitingan tetapi tidak ada orang yang tahu. Nah teman-teman sekalian, jadi perjalanan panjang Cak Kirun yang sekarang akrab dengan panggilan Abah Kirun perlu kita apresiasi dan itu merupakan cerita riwayat yang sangat berharga. Abah Kirun merupakan pelawak senior di Jawa Timur dan ada beberapa orang juniornya yaitu misalkan Cak Komet dan Cak Percil. Mungkin dalam hati Anda pun bertanya, lalu bagaimanakah dengan Cak Bagio dan Cak Kolik? Apakah pada masa itu sudah bergabung dengan grup ludruknya Cak Kirun di Kampung Bitingan ini? Tentu saja belum. Jadi Cak Kirun pada saat tronel di Dusun Bitingan Desa Sidodadi Bojonegoro ini sebelum berkolaborasi dengan almarhum Cak Bagio dan almarhum Cak Kolik. Nah itu tadi sekilas cerita perjalanan panjang Cak Kirun. Selanjutnya bila ada sesuatu yang kurang berkenan mohon maaf dan mohon dimaklumi. Semoga pula konten video ini memberikan informasi juga edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan di kanan jalan yang sekarang semacam ruko-ruko pasar kecil, disinilah dulu Cak Kirun tronel.